Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na lima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali dapat bertemu di halaqah tahsin online kita pada hari ini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu salihat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita sudah masuk ke makhraj yang ada di lisan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa di lisan ini terdapat 10 makhraj dengan 18 huruf yang keluar darinya. Selanjutnya, pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari makhraj yang pertama adalah pangkal lidah bertemu dengan langit-langit lunak, dan ini keluar darinya adalah huruf qaf. Sebagaimana ibu lihat pada gambar ini, pangkal lidah yang berwarna biru bertemu dengan langit-langit lunak yang berwarna merah jambu. Nah, keluarlah dari sana huruf qaf. Sedangkan huruf kaf, makhrajnya adalah pangkal lidah, ya, sama-sama pangkal lidah, tapi kaf bertemu dengan langit-langit lunak dan langit-langit keras. Di sini dapat juga ibu perhatikan pada gambar ini, pangkal lidah yang berwarna biru bertemu dengan langit-langit lunak dan langit-langit keras, yaitu yang berwarna merah jambu dan kuning. Makhraj yang ketiga yang ada di lidah adalah tengah lidah dengan tengah langit-langit atas. Inilah dua sisinya yang bertemu, dan dari sini keluar 3 huruf, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Ketiga huruf ini keluar dari tengah-tengah lidah dan yang sejajar dengannya dari langit-langit. Jadi ketiga huruf ini makhrajnya sama atau satu makhraj. Dan jika kita perhatikan, makhraj huruf jim, shin, dan ya ini agak lebih maju daripada makhraj huruf qaf dan kaf, ya. Namun meskipun makhrajnya satu atau sama, cara pengucapan dari huruf jim berbeda dengan pengucapan huruf shin dan ya, walaupun dia satu makhraj. Pada pengucapan huruf jim, tengah lidah menempel dengan rapat ke langit-langit. Tidak ada celah sedikit pun, karena bila tidak rapat menempelnya atau kita memberi sedikit celah, maka huruf jim itu tidak sempurna keluarnya. Dia akan tercampur dengan huruf lain, yaitu huruf c. Jadi kalau kita membaca ja, dibacanya ja, ya. Jadi tercampur dengan c. Itu adalah karena tengah lidah itu tidak menempel dengan rapat ke langit-langit. Pada gambar ini dapat ibu-ibu perhatikan bahwa tengah lidah yang berwarna biru menempel rapat ke langit-langit keras yang berwarna kuning. Nah, jadi kita mengucapkannya betul-betul di tengah lidah kita itu menempel dengan rapat, ya, seperti jaji jubaja jujan jani jajna minal mujani majijan janija.
Nah, itulah salah satu cara kita melatih lidah kita untuk mengucapkan huruf jim. Sedangkan pada pengucapan huruf shin dan ya, tengah lidah kita tidak menempel sepenuhnya ke langit-langit. Tetapi ada sedikit celah antara tengah lidah dengan langit-langit. Jadi ini dia yang membedakan huruf jim dengan huruf shin dan ya ketika tengah lidah menempel ke langit-langit. Yaitu pada huruf jim dia menempel dengan rapat dan betul-betul tertutup, sehingga ketika kita membaca huruf jim itu atau seperti kita membaca aj ya, maka kita akan mendapati suara kita tertahan karena tengah lidah kita menempel dengan rapat ke langit-langit. Berbeda ketika kita mengucapkan huruf ya dan shin ya, seperti kita membaca ash ataupun ai. Nah, kita akan mendapati sedikit celah antara tengah lidah dengan langit-langit, sehingga suara terlepas tidak tertahan sepenuhnya, seperti ketika kita membaca huruf jim. Dan ini dapat ibu-ibu bandingkan pada gambar ini, di mana tengah lidah yang berwarna biru pada pengucapan huruf shin dan ya tidak rapat ke langit-langit seperti huruf jim. Nah, posisi tengah lidah dengan langit-langit inilah yang membedakannya. Meskipun dia keluar dari satu makhraj atau makhraj yang sama. Contoh dari pengucapan huruf jim ini adalah seperti ketika kita membaca afwaja, afwaja. Ini untuk yang berbaris fathah. Ar-rajim, ar-rajim. Untuk yang kasrah, fi jidiha, fi jidiha. Kemudian untuk yang sukun, alam yaj'al, alam yaj'al. Kemudian min ju', min ju'. Itu tadi cara pengucapan dari huruf jim. Kemudian untuk huruf shin, contohnya min syarri Quraisy rihlatash syita'i yarshudun. Nah, itu untuk huruf shin. Sekarang untuk huruf ya, iyyaka na'budu yura'un wal 'adiyati yuhyil mauta a'tainaka. Nah, itulah beberapa contoh dari pengucapan huruf jim, shin, dan ya. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada pengucapan huruf lainnya, maka pada pengucapan huruf jim, shin, dan ya juga sering terjadi beberapa kesalahan, seperti melafadzkan huruf jim seperti huruf c, yaitu ketika mengucapkan aj dibaca aj, aj, aj. Jadi dia seperti kita membaca huruf c. Dan ini adalah penyebabnya karena tengah lidah kita tidak sempurna merapat ke langit-langit atas. Kemudian lagi membaca huruf shin seperti sin. Seperti ketika membaca syadida, syadida, terus dibaca dengan sadida. Nah, ini sudah menukar huruf shin menjadi sin, dan ini adalah merupakan suatu kesalahan yang nyata atau yang jali yang dapat merubah makna dari kalimat yang kita baca. Atau juga seperti merubah huruf shin menjadi huruf sad. Ya, ada orang yang membaca minasyaitoni dibaca minasyaitoni. Nah, ini sudah salah ya, karena mengganti huruf shin dengan huruf sad. Begitu juga dengan membaca asyhadu dibaca dengan ashadu. Nah, ini tidak boleh juga ya.
Pada pengucapan huruf ya yang sering terjadi adalah terlalu menekan bagian tengah lidah saat melafadzkan huruf ya. Khususnya ketika huruf ya itu bertasydid. Seperti ketika kita membaca iyyaka, iyyaka. Terus karena kita terlalu menekannya sehingga berbunyi iyyaka, iyyaka, dan ini tidak boleh. Ataupun ketika dia sukun seperti ketika kita membaca ainama, ainama, terus kita baca ainama, ainama. Nah, ini tidak boleh ya. Itulah ibu-ibu beberapa kesalahan yang dapat terjadi ketika kita membaca huruf jim, shin, dan ya. Dan untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini, kita harus sering berlatih dengan memperbanyak tilawah kita setiap harinya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke makhraj berikutnya, yaitu makhraj yang keempat yang berada di lisan, yaitu hafatul lisan atau sisi lidah. Pada gambar ini dapat Ibu perhatikan sisi-sisi lidah kiri atau kanan atau dua-duanya bertemu dengan tepi bagian dalam dari gigi geraham atas, kiri dan kanan. Jadi bukan pada gigi gerahamnya, tetapi pada gusi sebelah dalam geraham atas. Ibu-ibu dapat melihatnya pada gambar ini, sisi lidah yang berwarna biru bertemu dengan tepi bagian dalam dari gigi geraham yang pada gambar ini juga berwarna biru. Dari sini keluar huruf dhad. Jadi ibu perhatikan lagi gambarnya, tepi lidah yang berwarna biru akan bertumpu atau menekan ke bagian dalam gigi geraham yang di gambar ini ditandai dengan kotak-kotak biru juga. Sedangkan ujung lidah ketika kita membaca huruf dhad ini tidak ikut menekan ke gusi gigi bagian depan kita, tetapi dia hanya menyentuh gigi depan saja. Huruf dhad ini adalah merupakan ciri khas bahasa Arab karena tidak ada selain bahasa Arab yang memiliki huruf dhad. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan cara pengucapan huruf dhad ini. Jadi makhraj huruf dhad ini memanjang dari sisi lidah kiri dan kanan sampai ke ujung lidah, menempel ke gusi bagian dalam geraham atas. Jadi sisi lidah ini kita pertemukan dengan kuat dengan cara menekannya ke gusi bagian dalam geraham atas. Contoh, ketika kita membaca bo, bi, bu, bo, bi. Ya, jadi kita tekan sisi lidah kita itu ke gusi bagian dalam dari geraham atas kita. Yang perlu diperhatikan dalam pengucapan huruf dhad ini adalah bila membaca huruf dhad sukun setelah fathah, jangan sampai membaca dhad di sini bibirnya maju ataupun dimonyongkan. Karena dengan memonyongkan bibir tidak akan ada kaitannya dan tidak ada pengaruhnya dengan huruf dhad tersebut. Dan bibir juga tidak bisa mempengaruhi tebal atau tipisnya suatu huruf. Jadi, bila kita ingin menebalkan huruf, bukan dengan memonyongkan bibir tetapi dengan menaikkan pangkal lidah kita. Dan monyongnya bibir hanya bisa terjadi untuk harakat dhammah saja dan ketika kita mengucapkan huruf waw. Dan yang harus kita perhatikan lagi adalah ketika membaca dalam keadaan sukun. Kita tidak boleh memantulkannya karena huruf dhad ini bukanlah huruf qalqalah. Seperti ketika kita membaca fi tadlil. Nah, jangan sampai kita membacanya fi tadlil. Nah, ini salah ya. Selanjutnya, ketika membaca huruf dhad di waktu kasrah, jangan sampai kita membacanya tipis seperti huruf dal. Seperti ketika kita membaca dirara, terus kita baca dengan dirara,
dirara ini adalah salah karena mengganti huruf dad dengan huruf dal ya. Karena huruf dad ini adalah huruf tebal. Jadi kita harus menjaga ketebalannya. Begitu juga ketika kita membaca dad yang bertasydid seperti yang terdapat pada surat Al-Fatihah ya. Di sini seringkali kesalahan dalam membaca waladhdallin ya. Seharusnya setelah huruf lam langsung masuk ke huruf dad ya. Tapi ada sebagian orang membacanya dal dulu. Jadi dia baca waladdo. Jadi yang pertama hurufnya dibacanya dal baru pindah ke dad dan ini adalah salah ya. Karena kita harus membacanya langsung ke dad, langsung ditasydidkan ke huruf dad ya. Jadi kita membacanya waladdallin. Nah, itulah kita harus betul-betul memperhatikan bacaan surat Al-Fatihah ini. Karena sebagaimana kita ketahui, Al-Fatihah adalah rukun dalam kita mengerjakan salat. Jadi, apabila rukunnya itu tidak sempurna, maka salat kita juga tidak sempurna nantinya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memperhatikan bacaan-bacaan di surat Al-Fatihah ini. Itulah beberapa kesalahan dari pengucapan huruf-huruf dad yang harus kita perhatikan dan kita benarkan apabila huruf dad kita belum tepat lagi. Baiklah ibu-ibu, kita cukupkan dulu pelajaran kita pada hari ini sampai makhraj huruf dad ini. InsyaAllah pada pelajaran yang akan datang kita akan lanjutkan lagi dengan makhraj huruf yang lainnya yang berada di lisan kita. Umi mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian pelajaran kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.